Saudaraku dikasih Tuhan, suasana Natal masih menyelimuti kita semuanya. Saya mengajak saudara belajar dari Lukas 5 ayat 31 sampai 32 untuk memahami tujuan Yesus datang yang kita peringati kedatangannya dalam Natal. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar, supaya orang berdosa itu bertobat. Saya ingin memberitahu kepada saudara bagaimana iblis ganasnya bekerja saat ini, yaitu dengan memanipulasi orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak bertumbuh dan tidak berakar. Sehingga mereka penuh dengan kekecewaan, sebab mereka berharap maunya di gereja itu dipenuhi oleh orang-orang yang baik. Di gereja itu maunya orang semuanya tahu saling menghargai. Di gereja itu maunya orang semuanya sudah dewasa rohani. Maunya di gereja itu semuanya orang murah hati dan seterusnya. Saudara, salah. Sebab gereja itu tempat orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk dibawa kepada pertobatan, lalu disembuhkan dari segala kelemahan dan sakit penyakitnya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita memahami dua hal di sini. Yang pertama adalah dunia ini penuh dengan orang sakit dan orang berdosa. Kita hidup di tengah-tengah orang sakit dan orang berdosa. Dulunya pun kita adalah orang sakit dan orang berdosa yang sudah disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita melihat orang lain seperti kita dulu ketika Yesus dan orang-orang yang Dia tempatkan dalam kehidupan kita membimbing kita kepada pertobatan dan menyembuhkan luka-luka batin kita, sedemikian sabar mendampingi kita. Lalu mengapa kita tidak sabar melihat orang lain untuk juga mengalami pemulihan, disembuhkan dan diselamatkan? Sering sekali kita kurang fair dalam hal itu. Karena kita berpikir maunya semua orang itu baik. Maunya semua orang itu murah hati. Maunya semua orang itu menjaga kekudusan. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara akan kecewa jika terus memiliki pandangan seperti itu. Tuhan Yesus akan kecewa jika Dia datang dari surga turun ke bumi berharap Dia disambut oleh orang-orang baik semuanya. Tidak. Itu sebabnya Dia berkata, aku datang untuk orang berdosa dan orang sakit. Kalau saudara datang ke suatu tempat dan saudara sudah tahu situasi tempat itu, maka saudara bisa memanage ekspektasi saudara. Saudara bisa mengatur pengharapan saudara. Kalau saudara pergi ke sebuah pesta yang dimiliki oleh orang yang sederhana, saudara sudah mengatur ekspektasi saudara, makanannya, cara penyambutannya, tempatnya, dan lain sebagainya. Sehingga saudara tidak akan kecewa. Sebagai orang percaya, mestinya kita bisa mengatur ekspektasi kita, lingkungan seperti apa yang kita berada di sana, atau kita ditempatkan Tuhan di sana, sehingga kita tidak menjadi orang yang kecewa melihat orang-orang lain yang masih terus dalam proses untuk berjuang. Semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku, katakanlah seorang raja memiliki seorang anak yang sebentar lagi juga akan menjadi raja menggantikan dia. Seorang raja ini tentu berharap anak-anaknya semuanya tahu mengerjakan bagaimana tugas sebagai seorang pemimpin. Terutama putra mahkota ataupun putri yang akan menjadi ratu, dia juga mestinya tahu bagaimana melakukan tugas-tugas kerajaan. Jika Bapa kita di surga datang, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, maka Dia juga berharap kita yang adalah anak-anaknya juga mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi orang yang penuh dengan kekurangan kelemahan yang kita lihat dalam kehidupan kita, tidak untuk kita gosipkan, tidak untuk kita kritiki, tidak untuk kita lemahkan,
tapi untuk kita tuntun, kita bawa, kita semangati, kita dampingi, supaya mereka pun boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Bukan untuk kita tinggalkan, bukan untuk kita abaikan, tetapi untuk kita tuntun, untuk kita bimbing. Tentu tidak semuanya mau dibimbing, tetapi paling tidak mereka yang mau dibimbing adalah tugas kita untuk membimbingnya. Mereka yang masih berdosa, mereka yang masih sakit hati, sakit jiwa, sakit perasaan, itu semuanya bukan untuk kita kritiki, apalagi kita tinggalkan, lalu berkata, gereja masa seperti itu, orang percaya masa seperti itu. Saudaraku, di dunia ini, saudara akan ketemu selalu dengan orang-orang, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Dan orang yang baik untuk saudara teladani, orang yang tidak baik untuk saudara bimbing, seperti Tuhan Yesus membimbingnya untuk mengenal kebenaran. Itulah maksud kedatangan Tuhan. Natal ini mengingatkan kita di dunia ini masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus, yaitu menyembuhkan orang yang terluka, orang yang sakit, dan menyelamatkan yang terhilang, yang berdosa. Mari alami Natal dengan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara.